Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Nah, baik, hari ini kita akan membahas pertemuan kita yang selanjutnya masih di bab yang sama tentang larutan elektrolit ya. Maaf, tentang senyawa asam dan basa. Dan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi daripada larutan penyangga atau kegunaan dari larutan penyangga. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan tentang larutan kegunaan daripada larutan penyangga ini, tidak bosan-bosannya saya ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk terus memberikan untuk bersikap terus yang namanya eh, aktif dalam pembelajaran daring kita, ya. Karena walaupun saya sudah terus mengingatkan di awal pembelajaran, tapi tetap saja masih banyak juga ada yang tidak memberikan respon setelah membuka video pembelajaran, ataupun bahkan saya tidak tahu, mungkin saja video pembelajarannya tidak dibuka, ya. Nah, jadi saya ingin kepada kalian semua, cobalah untuk bersikap lebih aktif lagi dalam melakukan pembelajaran daring kita ini. Jadi tidak kalian itu mengerjakan tugas pun tidak hanya mengambil atau mengcopy paste saja langsung dari Google. Nah, sementara yang saya ajarkan dari buku ini berbeda caranya, tapi kalian malah kelihatan sekali mengikuti langsung bulat-bulat apa yang ada di Google itu, ya. Eh, Mungkin kalau dikatakan usaha, iyalah, memang kalian berusaha untuk mengerjakan tugas. Tapi menurut saya, kalau seperti itu caranya, itu sama saja kalian tidak belajar. Jadi percuma saja kalian itu membayar uang sekolah kalau tidak dapat ilmunya sama sekali. Minimal ya kalian paham sedikit saja itu sudah cukup luar biasa, ya. Karena memang kondisi kita tidak tatap muka, jadi kalian tidak bisa langsung memberikan pertanyaan kalau misalnya kalian tidak tahu atau tidak jelas dari apa yang sudah saya jelaskan. Ya. Jadi minimal ya, jadi supaya nggak sia-sia kalian itu sudah membayar uang sekolah, dan diharapkan ya kalian itu bisa dapat walaupun hanya sedikit dari setiap materi yang disampaikan oleh guru-guru kalian masing-masing. Nah, ya, jadi itu nasihat saya di awal. Saya minta cobalah untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran daring kita, dan cobalah untuk membuka video-video, bukan hanya saya saja, ataupun nanti kalau ada yang guru-guru lain juga membuatkan video pembelajaran. Syukur-syukur memang banyak guru-guru yang lain itu menggunakan Google Meet, ya, alhamdulillah. Nah, tapi kalau saya lebih suka untuk membuat video pembelajaran supaya kalian itu nanti bisa mengulang-ulang materi yang sudah saya jelaskan ini, kan begitu. Nah, baik. Jadi ini saya jelaskan sedikit. Mungkin ini sudah di bab terakhir kita, maaf, di materi terakhir kita di bab ini, di KD ini tentang asam dan basa, ya, tentang larutan penyangga. Nah, jadi kegunaan dari larutan penyangga itu kebanyakan reaksi-reaksi biokimia. Tahu ya yang dimaksud dengan biokimia, ya. Biokimia itu kan ya mempelajari tentang unsur, ya, unsur-unsur kimia. Nah, bio itu adalah tentang makhluk hidup. Berarti biokimia, unsur kimia yang berhubungan, ya, erat dengan makhluk hidup, ya, atau makhluk hidup yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Nah, jadi reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada pH tertentu, katanya. Jadi ada beberapa reaksi-reaksi kimia yang ada di tubuh kita ini, dia dapat bereaksi atau dia dapat berjalan kalau pH-nya itu pas. Kalau pH terlalu asam, contoh yang paling gampang saja, ya, nanti sebelum kita lanjutkan di bawah. Kalau kita kan sering kalau misalnya pagi-pagi makan sakit perut.
Nah, itu dikatakan apa? Naik asam lambungnya. Nah, ada asam di situ berarti kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu tidak sakit perut lagi? Mengobatinya bagaimana? Biasanya diminumlah promah. Promah itu adalah bersifat basa. Jadi netralkanlah asam lambung itu tadi. Ya, itu salah satunya. Nah, jadi oleh karena itu, cairan tubuh itu harus merupakan larutan penyangga agar pH-nya senantiasa konstan ketika terjadinya metabolisme yang berlangsung terus menerus. Ya, jadi yang dikatakan sebagai larutan penyangga itu ya sebagai larutan atau cairan yang berguna untuk menyeimbangkan antara pH asam dan juga basa yang ada di tubuh kita. Nah, dalam keadaan normal itu tadi, ya, dalam keadaan normal, pH dari cairan tubuh kita itu termasuk darah ya, termasuk darah adalah 7,35 sampai 7,5. Jadi pH cairan tubuh kita, karena kan di dalam tubuh kita ini bukan hanya ada darah saja ya, cairan tubuh kita pun kadang kan mau kita tuh keluar keringat, kan begitu. Nah, itu pH-nya antara 7,35 sampai 7,5. Nah, walaupun sejumlah besar, ion H positif, ion asam itu selalu ada sebagai hasil metabolisme dari zat-zat. Tapi keadaan setimbang ini harus selalu dipertahankan dengan jalan membuang kelebihan asam tersebut. Jadi banyak dalam proses metabolisme di tubuh kita itu pada akhirnya akan menghasilkan senyawa-senyawa asam ya atau ion-ion H positif yang dikeluarkan dari hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Mau itu dalam proses ekskresi atau keluarnya keringat, dari urin, dari feses dan segala macam. Itu banyak yang menghasilkan ion-ion H positif. Nah, kenapa itu bisa keluar sifat-sifat asam itu? Karena di dalam tubuh kita apa yang kita konsumsi itu banyak mengandung asam. Jadi kelebihan asam itu dibuang dengan cara mengeluarkannya melalui sistem ekskresi kita atau keluar dari keringat atau urin ataupun feses untuk mempertahankan keseimbangan pH yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itulah disebabkan karena penurunan pH sedikit saja itu akan menunjukkan keadaan kita menjadi sakit. Kalau pH di dalam tubuh kita terlalu rendah, jadi terlalu asam di dalam tubuh kita, maka kita akan terjadilah penyakit muncul di dalam tubuh kita. Kalau misalnya terlalu basah juga seperti itu. Yang paling gampang itu kalau misalnya terlalu asam dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Makanya ada yang dikatakan sebagai tadi asam lambung. Yang kedua dia asam urat. Nah, semua asam-asam itulah yang kandungan asamnya terlalu tinggi dalam tubuh kita. Nah, untuk itu tubuh kita mempunyai hal-hal seperti yang pertama sistem buffer. Ya. Nah, buffer ini berguna untuk mempertahankan pH tubuh kita agar tetap normal. Normal ya, normal. Jadi normal pH tubuh itu 7,35 sampai 7,5. Bukan mempertahankan pH menjadi pH-nya pH stabil atau pH normal. pH normal yang secara itu kan sama dengan 7 ya. Di bawah 7 dikatakan asam, di atas 7 dikatakan basa. Ini yang dimaksud pH normal di sini adalah pH tubuh kita. pH tubuh kita itu di antara 7,35 sampai dengan 7,5. Jadi jangan di bawah 7,35 dan jangan di bawah 7,5. Nah, itu dikatakan tidak normal kalau lewat dari antara 7,35 sampai dengan 7,5. Yang kedua, dalam sistem pernapasan. Nah, ada buffer H2CO3 ya, itu bahasa konjugasinya HCO3 negatif. Nah, misalnya nih, konsentrasi H3O positif di dalam darah kita naik, berarti pH-nya itu akan turun. Ya, H3O positif dalam darah kan naik, berarti pH-nya akan turun. Nah, jadi H3O positif ditambahlah dengan buffer HCO3 negatif, maka akan menghasilkan H2CO3 ditambah dengan air H2O. Nah, itulah contohnya. Nah, bila pH turun, maka pusat pernapasan kita akan dirangsang.
Nah, akibatnya kita akan bernapas lebih dalam sehingga kelebihan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru. Sedangkan bila konsentrasi OH negatifnya yang naik atau konsentrasi basanya yang naik, contoh dalam reaksinya H2CO3 ditambah OH negatif akan menghasilkan HCO3 negatif ditambah H2O. Nah, ini adalah karena kemampuan mengeluarkan CO2 ini, maka buffer dari HCO3 negatif paling baik untuk tubuh. Ya, jadi pada akhirnya kalau misalnya kita kelebihan asam atau H3O positif, maka pH di dalam tubuh kita itu akan turun di bawah 7 jadinya ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi dia H2CO3 jadi asam karbonat. Nah, kalau misalnya kelebihan dari H3O positif. Kalau kelebihan OH negatif, maka akan dihasilkan buffer HCO3 negatif. Bahasa konjugasi HCO3 negatif. Maka di saat inilah dikatakan bahwa pH di dalam tubuh kita itu dikatakan netral. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu adalah ginjal. Nah, di dalam ginjal kita juga menolong untuk mengatur konsentrasi dari H3O positif atau tingkat keasaman dalam darah agar tetap konstan konsentrasi H3O positifnya. Nah, dengan cara mengeluarkan kelebihan asam ya melalui urin. Nah, ini juga yang dikatakan tadi sistem ekskresi kita dengan cara mengeluarkan kelebihan asam itu melalui urin, melalui keringat dan juga melalui feses. Jadi pH urin kita dapat berada di sekitar antara 7,8 sampai 7 pH urin tergantung apa yang kita konsumsi. Kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang terlalu asam ya, makanan yang seperti dikatakan mungkin kita makan ya, jeruk nipis, minum es jeruk yang asam-asam atau makan mangga asam dan gitu. Berarti dalam tubuh kita itu akan banyak mengandung cairan-cairan asam yang diperoleh dari makanan-makanan yang kita konsumsi tadi. Nah, pada saat pH di dalam tubuh kita sudah turun, ya pH-nya turun menjadi di bawah 7, berarti kan pH di dalam tubuh kita itu sudah terlalu asam. Nah, untuk menstabilkan daripada pH di dalam tubuh kita itu, maka ginjal kita itulah yang berfungsi sebagai buffernya, alat untuk penyangga larutan asam dan juga basa dengan cara mengeluarkan sisa daripada asam atau yang kelebihan asam dalam tubuh kita atau kelebihan basa di dalam tubuh kita. Maka dikeluarkanlah dia melalui ginjal. Kalau tadi yang ini pH yang nomor 2 itu kan dalam sistem pernapasan ya. Dalam sistem pernapasan maka ada larutan buffernya yaitu H2CO3 ya, HCO3 negatif sebagai larutan penyangga untuk mempertahankan daripada pH yang terdapat di dalam pernapasan kita. Kemudian yang pertama tadi sistem buffer untuk mempertahankan pH dalam tubuh agar tetap normal, dan yang ketiga adalah ginjal. Nah, ginjal yang juga berfungsi sebagai untuk mempertahankan pH di dalam tubuh kita dengan cara mengeluarkan kelebihan asam baik juga basa. Nah, untuk kegunaan larutan penyangga tidak hanya terbatas pada tubuh makhluk hidup. Ya, tidak hanya pada tubuh makhluk hidup, tubuh kita, tubuh manusia, tubuh binatang, bahkan tumbuhan juga. Nah, jadi reaksi-reaksi kimia di dalam laboratorium dan di bidang industri juga banyak menggunakan larutan penyangga ya dalam reaksi-reaksinya. Reaksi kimia tertentu ada yang harus berlangsung pada suasana asam, ada juga yang harus berlangsung pada suasana basa. Nah, untuk buah-buahan dalam kaleng kemasan perlu dibubuhi asam sitrat dan juga natrium sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak mudah dirusak oleh bakteri. Jadi ada kemasan-kemasan mungkin ya buah-buahan yang sudah di di supermarket yang sudah dipotong-potong ya,
supaya buah itu tidak cepat kuning dia, ya, agar tidak teroksidasi atau dia tidak termakan oleh bakteri, maka ditambahlah asam sitrat dan juga natrium sitrat di situ untuk mempertahankan pH. Nah, jadi larutan buffer di sini dalam makanan itu juga bisa dikatakan sebagai bahan zat tambahan yang digunakan untuk mempertahankan pH. Ya, makanya kalau dikatakan zat tambahan makanan itu ada banyak. Ya, ada yang digunakan sebagai pengawet. Jadi jangan dikatakan yang namanya zat tambahan makanan itu hanya pengawet makanan saja, tidak. Penambah cita rasa makanan itu juga sebagai zat tambahan makanan. Pewarna makanan itu juga dikatakan sebagai zat tambahan makanan. Kemudian anti tengik, biar tidak tengik makanannya, maka itu juga dikatakan sebagai zat tambahan makanan. Nah, termasuk juga untuk mempertahankan pH. Senyawa untuk mempertahankan pH makanan, ditambahlah zat tambahan makanan yaitu asam sitrat dan juga natrium sitrat. Nah, itu untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, penggunaan daripada larutan buffer ini. Jadi intinya, kegunaan dari larutan penyangga atau buffer ini adalah bertujuan untuk menyeimbangkan, mempertahankan pH atau menyeimbangkan pH untuk tetap normal. Ya, normal pada pH-nya tertentu. Nah, itulah kegunaan daripada larutan buffer itu atau larutan penyangga ini, ya. Nah, oke, baik. Sampai di situ saja untuk pembahasan kita pada hari ini tentang kegunaan daripada larutan penyangga. Mudah-mudahan pahamlah kalian dengan tujuan daripada penggunaan larutan penyangga ini. Jadi kita pelajari larutan penyangga ini apa, ya, dan kegunaan bagi kita sehari-hari di dalam kehidupan kita itu apa, ya kita sudah tahu semuanya. Ya, nah, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dari penjelasan saya, silahkan diketikkan pertanyaannya di dalam kolom komentar. Akan kita bahas atau kita diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan. Tapi kalau misalnya juga sudah paham dengan materi kita pada hari ini tentang kegunaan daripada larutan penyangga, saya harap untuk memberikan komentarnya katakan paham atau mengerti di dalam kolom komentar Classroom-nya. Ya, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.